Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan, benar-benar kita pergunakan dengan baik gitu. Ya kita berharap semua untuk Pak Yopi bisa berproduksi di film. Wabarakatuh. Pertama-tama siapa puji syukur sama Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul di sini ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kedatangan Mbak Sally Marcelina, Pak Bayu, Mami Eva, selaku owner juga di sini, dan adik-adik ya, talent-talent yang akan main di film produksi Pocong Hitam ya. Jadi gini, saya kumpulkan di sini karena ada pergantian pemain, pertukaran pemain, yang mana yang pertama ada si A si B, akhirnya saya tukar, maka biar Pak Bayu kenal gitu ya. Ya insya Allah nanti kita syuting di Sidoarjo ya, di sana udah welcome, udah oke ya. Jadi ntar dari sini saya bawa beberapa pemain, kalau emang nanti ngambil kisah nyata di sana, nanti mungkin ada beberapa tokoh-tokoh yang inti ntar dari sini. Kalau emang mau masuk Pocong Hitam, nanti ada perubahan revisi skenario ya. Dibanyakin adegan kampus sama si Selby yang banyak di hutan itu ya. Saya baru berjalan lagi, saya terus berusaha gimana supaya saya punya ambisi, saya punya proyek, saya tetap harus jalan. Walaupun kemarin sedikit perjalanan saya tersendat karena temen, tapi saya tetap maju terus gitu loh ya. Saya juga pengen saya punya proyek, saya combine kolaborasi dengan Mami Eva untuk yuk kita bareng-bareng, kita punya proyek di sana di Sidoarjo, udah welcome untuk bekerja sama gitu. Ya saya harapkan di sini untuk adik-adik kan semua pernah bermain ya, entah di sinetron, entah di film. Ya di sini tunjukin totalitas ya, nanti Pak Bayu yang mungkin akan lebih mengerti itu karakter seperti ini benar-benar didalami, karena acting film dengan sinetron tuh beda ya. Mudah-mudahan di sini satu yang kita minta, kita berjalan tayang ya, kita berdoa bareng gitu film kita booming. Disitulah kesempatan kalian bisa naik gitu loh. Yang paling itu aja. Saya diundang kemari, terutama yang baru, biar kenal dengan Pak Bayu, sutradara kita yang akan ngegarap gitu loh. Ya itu aja sih, banyak panjang lebar ya. Ucapkan terima kasih lagi lo pada datang ya, dapatin waktu di sini. Kemudian kita bisa bekerja sama sesuai apa yang kita inginkan dalam kita menjalin pekerjaan ini. Itu aja sih ya, doa dukungan ya dari semua ya. Kemarin saya berjalan dengan Mbak Sally ke Semarang, ini akhirnya bentuk karena teman. Mudah-mudahan ini Mbak Sally ini patut dicontoh, atau kata profesional, tidak menyalahgunakan. Enak Mbak Sally, karena saya udah kejalanin Mbak Sally, diajak susah hayu diajak seneng hayu. Inilah seorang artis top, Sally Marcelina. Ini itulah yang perlu dicontoh. Emang semua ada masa kejayaan. Kalau 90 tentu kita kenal sama Mbak Sally, karena saking sibuk banyak job artis top jadi susah. Tapi sekarang udah masa ini, tapi namanya tetap orang tahu. Contoh kita lagi di area mana, seumuran kita, Pak Ceng itu kayak artis deh, saya kenal. Emang iya, siapa? Sally Marcelina. Nggak tahu dia area kita makan tuh. Ya bapak-bapak tahu, kalau seumuran kita tahu Sally. Oh iya Sally Marcelina. Langsung selfie gitu. Itulah yang kita harapkan,
kayak Mbak Sally walaupun udah bukan masuk tapi orang tahu seorang Selima Selina, seorang Mary Belina gitu. Onkel Alexander itu abadi walaupun udah bukan zamannya. Nah, itulah resepnya dari Mbak Sally seperti apa gitu ya. Itu aja sih. Kemudian ada Pak Bayu yang mungkin nanti akan ada kesan dan pesan. Itu aja sih ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafael Gutno, umur 20 tahun, dan 170 cm, berat badan 60 kg. Dan di sini sinetron terakhir yang saya berangin itu Biar Sedap, bersama Novel Samudra dari Budi Marco. Dan sekarang kita di modeling dan juga saya berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Davina Jawa 4 nama baru. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Devina Sukamani, tinggi aku 158, berat badan 40 kg. Aku baru Ivan. Nah, ini baru mau coba lagi. Ya, Udah, terima kasih. coba Sandira Misal. Buset gede amat lu tapi dia teh meledak gak? Anda Sukamani. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana. Umur saya 31 tahun. Mudah amat. Jadi saya 165, berat badan saya 85 kg. Astagfirullahaladzim. Capek tuh cuma 100. Sering bermain di YouTuber, terus saya terakhir main film di YouTuber. Dia ngomong di YouTube. Maaf. Salam sejahtera, selamat malam. Salam kenal buat yang baru. Oh, Yang lama mungkin saya baru lihat si Rosa aja. Rosa aja yang lama ya. Iya. Rosa ya. Yang lain baru-baru ya. Salam kenal. Ini juga mungkin pertemuan saya yang ketiga kali ya. Iya. Keempat ya. Kebon Jeruk, Di rumah Jati Asih. Jati Asih. sama sini. Kalau saya berasa baru 3 kali ya. Berarti satu gua tahu tuh makhluk mana. Ya artinya begini sih, kalau kehadiran saya mungkin saya mensupport Pak Yopi ya, Bang Yopi selaku produser yang mempunyai gagasan awal, kemudian yang mempunyai rencana dalam produksi film Pocong Hitam. Kalau kemudian memang produksinya belum berjalan ya sebuah produksi sih dalam setiap produksi pasti ada kendala ya, ada kendala. Dan kita nggak bisa juga memperbandingkan, mungkin misalnya kita ikut produksi di sebuah production house yang memang udah mapan misalnya gitu ya. Ketika kita merencanakan satu produksi, ya kemudian mungkin dapat berjalan dengan lancar gitu. Kalau di sini kan Bang Yopi, dia juga waktu konteks saya, dia menceritakan bahwa saya mau punya obsesi lah. Saya punya cita-cita, saya pengen jadi produser untuk bikin sebuah film gitu. Nah dari cita-cita beliau lah, obsesi beliau, saya rasa ya saya siap lah untuk mensupport gitu kan. Saya bilang sepanjang memang ada plan yang jelas gitu. Kalaupun memang dalam perjalanannya ya Bang, dalam beberapa waktu terakhir kemarin belum terlaksana, ya kita kembali lagi kepada bahwa ada Tuhan yang mengatur semua kan, ada Allah yang mengatur semua. Kalau ini belum berjalan, tapi ya saya yang salut dari Bang Yopi ini kan nggak pernah putus asa dia terus berjuang gitu kan. Karena saya merasakan juga, saya juga istilahnya jadi sutradara kan nggak ujuk-ujuk ya, ada proses perjalanannya dari menjadi pencatat skrip, jadi asrada, jadi sutradara. Dan saya pernah juga punya PH gitu, walaupun mungkin PH-nya belum berjalan gitu ya, belum bisa sejajar semua PH-PH yang udah ada. Jadi saya ngerasain bener gitu perjuangan Bang Yopi ini gitu.
mungkin itu yang memotivasi saya mensupport beliau. Saya bilang jalan terus lah bang gitu, sepanjang kita memang niatnya lurus gitu, pasti akan ada apa namanya, akan ketemu lah sama titiknya gitu. Terus ya kalau ini kemudian setiap pertemuan ada pergantian gitu ya bang ya. Nah, kalau itu secara teknis mungkin Bang Yopi yang lebih tahu lah kenapa kemudian terjadi pergantian. Ya saya sih berharap ini ya terakhir bang gitu. Ya terakhir ketemu ini ya habis ini berjalan gitu kan. Kemarin juga dia selalu kontak, selalu memberi apa kabar lah. Ya kemarin sempat ke Semarang sama Kak Seli gitu kan. Kemudian ya besok kemarin juga kabarnya Sidoarjo, ya semoga titik terangnya dari Sidoarjo lah ini berjalan. Kalaupun kemudian nanti ceritanya misalnya dari Sidoarjo minta cerita kearifan lokal di sana yang diangkat, ya nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Artinya misalnya ceritanya berubah gitu ya bang, gitu. Jadi ya yang pasti setiap pertemuan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Saya selalu berprinsip begitu loh, setiap pertemuan nggak ada kebetulan. Ini semua ada yang ngatur gitu, ada Tuhan yang ngatur pertemuan kita malam ini. Tinggal bisa nggak kita memaknai pertemuan malam ini menjadi sesuatu. Karena kita nggak tahu loh, dari pertemuan itu kemudian selanjutnya kan kita nggak tahu, ada jalan Tuhan yang mengatur di situ kan. Itu sama halnya kayak kadang saya nemuin satu pemain gitu ya, kita nggak tahu tuh kadang-kadang. Pernah ya, ini pengalaman aja lah, casting gitu, nyari casting. Saya pernah ada produksi film, seorang ibu nganter anaknya casting, anaknya nggak lolos, tapi saya malah ibunya yang jadi gitu kan, jadi kepilih gitu. Itu kan jalan Tuhan ya, kita nggak tahu. Jadi kita berharap dari pertemuan malam ini segala niat, segala rencana Bang Yopi ini ke depan ya bisa terwujud, terrealisasi. Perjuangan beliau yang sudah berbulan-bulan, ya insya Allah besok hasilnya ada di Sidoarjo gitu Bang Yopi. Insya Allah sih kalau saya selalu support lah. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya support gitu. Lagi ada Kak Seli juga. Saya belakangan mau beliau juga banyak rencana ya Kak Seli. Iya. Tapi belum berjalan ya, kita kembalikan lagi lah. Ada yang menentukan gitu. Tapi dalam sebuah kita berkesenian gitu kan, semua pasti ada yang nikmat tuh justru prosesnya gitu. Betul. Insya Allah ya proses itu tidak mengkhianati hasil lah gitu. Jadi kalau saya sih itu mungkin bang, karena belum bisa juga bicara terlalu banyak, tapi saya senang lah bisa ketemu teman-teman yang baru, tambah teman, tambah saudara ya kan. Mudah-mudahan tambah rezekinya kan. Gitu. Kalau Cahya udah nggak asing. Beliau asli Makassar. Juga sama, saya ketemu beberapa kali Cahya nih, belum ketemu jodohnya produksi bareng gitu. Ketemu udah beberapa kali gitu. Ya gitu aja mungkin dari saya Bang Yopi. Kita berdoa sama-sama, artinya semoga semuanya dilancarkan sesuai dengan niat dan tujuannya. Itu aja. Salam kenal. Mungkin saya nggak terlalu, hampir sama lah dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bayu. Cuma kalau di sini saya mungkin lebih daripada memotivasi kalian apabila ingin menjadi seorang artis atau bintang, kita kalau sudah terjun janganlah setengah-setengah gitu. Artinya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan, benar-benar kita pergunakan dengan baik gitu. Ya kita berharap semua untuk Pak Yopi bisa berproduksi di film ini. Ini kita filmnya yang Pocong Hitam atau yang Sidoarjo itu? Ya kemarin saya nawarin Pocong Hitam, cuma ini sebenarnya ada kisah nyata yang bisa kita pabrik gula tuh. Minta diangkat ya. Minta diangkat. Itu bapaknya pengen menjadi yang dipercaya lah, ngejodohin anaknya sama bosnya, cuma nggak mau. Jadi masih tentatif ya antara Pocong Hitam dengan itu ya. Oke. Nah sekarang saya mungkin lebih ke motivasi aja. Saya mulai karir di film itu
umur 14 tahun. Ketika saya lagi main sepatu roda di kompleks rumah, ada orang syuting, saya iseng-iseng nonton, akhirnya saya diajak main film. Waktu itu karirnya memulai dari film, bukan film, TV series ACI namanya. Dan itu pun saya bukannya cuma diajak aja, kemudian saya di audisi ada 1.000 orang, dan salah satu jurinya adalah Tatik Maliati, mungkin kalian nggak tahu kali. Ya, itu salah satu guru acting ya, dosen ya dia. Nah, dari 1.000 orang itu saya kepilihlah 8 besar sebagai pemeran utama di serial ACI itu. Menanjak lagi saya masuk ke Macan Kampus, Rano Karno waktu itu mencari bintang utama yang baru. Dari 500 orang akhirnya saya terpilih jadi pemeran utama wanitanya di film Macan Kampus. Satu hal yang saya mau kasih motivasi sama kalian, kalau andai kata kita jadi terjun di dalam dunia film atau acting, satu, kalian harus disiplin. Kedua, jangan sampai ketika kalian datang ke lokasi, kalian mesti cari, dialog gue yang mana ya? Itu jangan. Kecuali kalau stripping sinetron mungkin dadakan, hari itu kita datang, skenario baru datang. Tapi kalau yang namanya film layar lebar itu jangan main-main. Kalian akan terima skenario itu udah mungkin 1 bulan sebelumnya. Titik koma kalian harus hafal loh. Jadi jangan hafalin bagian gua aja atau dialog gua aja, itu akan jadi kacau. Kalian nggak tahu kesinambungan emosinya, filmnya ceritanya apa, tentang apa, itu kalian nggak akan ngerti. Kalian hanya konsentrasi dengan dialog gue ini. Nah, itu tidak akan pernah bisa jadi itu. Gitu. Jadi benar-benar kalian mesti serius, pelajari aktingnya, pelajari ceritanya, seperti apa, motivasinya bagaimana. Karena begini, kalau di film layar lebar yang saat ini, nomor 1 adalah selain pembuatan film tersebut, acting pemain. Harus ada, maaf Pak Yopi, harus ada coach. Kalau tidak ada coach, untuk distributor nggak bisa. Harus ada coach acting, gitu. Jadi acting pemain itu nomor 1. Jangan sampai actingnya kaku atau kesannya baca atau kesannya kayak sinetron. Benar kata Om Yopi tadi bahwa film itu dengan sinetron amat sangat jauh berbeda. Gitu. Kita bukan bahasa buku, bukan ini, tapi kita benar-benar memerankan karakter yang kita mainkan gitu. Jadi itu aja sih pesannya, singkat padat ya, supaya kalian juga bisa mengerti. Karena itu akan fatal sekali Pak Bayu. Kemarin saya udah ngomong sama orang 21, kalau udah aktingnya mentah, fatal itu untuk bioskop juga gitu. Itu aja. Semoga kalian bisa menjalankan peran kalian masing-masing. Kita semua doa supaya film ini bisa terjadi ya. Karena kita percaya rencana Tuhan itu rencana yang indah, bukan rencana yang jelek-jelek gitu. Oke, itu aja sih pesan dari tante, kakak, jangan oma ya, tante Sally. Oke. Terima kasih. Tidak ada apa-apa. Itu yang penting acting. Dulu kita sempat juga ya Mas Yopi yang batak tembak langsung. Dulu kita masih sama Pasar Steel, Monica Sari itu sempat. Mungkin habis ini kita nanti ke batak tembak langsung Bang Yopi ya. Kita nanti syuting di Medan. Kemarin kita udah ke Pasar Steel juga, Monica Sari juga sudah. Cuman kan kita diajak, aku berteman sama Yopi ini hampir 20 tahun. Ini kita bukan Pak Yopi ini bukan saudara, bukan teman, udah teman, saudara, teman berantem, teman ribut. Dulu kita Mekabayi juga, Krisna Mukti ya, semua udah kita ini. Cuman kita nggak tahu, kena kita bikin palet, ternyata Misi TV tidak menolak. Cuma sebagai orang nggak paham, ya kan? Ya yuk kita bikin lagi, yuk selalu begitu, teman berantem, teman ribut, teman semuanya. Bayangin hampir 18 tahun, 20 tahun saya bertemu.
dari zaman TPT 1, 2, 3, 4, tersanjung 1, 2, 3, 4, dari Aladi 1, nggak tahu deh udah berteman lama. Jadi ya, kita harus seperti kata Mbak Sally, saya setuju. Acting itu satu, kita pertama layar lebar itu tidak istilahnya tampang kedua. Acting itu pertama yang Mbak Sally ya. Iya. Itu acting karakter itu harus kita lihat tuh. Titik koma tidak bisa kita lewatkan, nggak seperti sinetron. Sinetron itu kan bisa kan sedikit aja kita hafalin, yang penting kok kita di sini. Tapi acting itu kalau layar lebar itu tidak. Gitu aja, makasih tuh Mas Bayu, untuk kedarannya Mbak Sherly, untuk semua adik-adik ya, semangat loh. Ini udah ini udah kita sesepuh kita nih datang ceritanya. Wah, Ya belajar. Ya, ini Nyai Ratu kita ceritanya, mau bercanda. Ya kita harus belajar ya adik-adik yang baru ya, semangat loh. Layar lebar itu pendatang baru juga nggak apa-apa. Tapi yang penting acting. Itu yang kita minta actingnya. Ya, makasih semuanya ya. Tante Sally sampai detik ini kalau kalian bisa cek di Wikipedia itu udah 47 judul film layar lebar dan semuanya peran utama. Jadi memang benar-benar kita juga nggak boleh langsung merasa puas, karena kalau kita merasa puas kita nggak akan pernah maju. Ya. Sampai umur begini pun Tante Sally masih tetap belajar terus. Oh, Gitu. Ya. Itu aja.